Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari UI UX kelas IFC yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategic plan dengan tema rental gadget. Untuk hal yang akan didiskusikan pertama yaitu tema, kedua project objektif, ketiga trouble finder. Perkenalan terlebih dahulu, saya Muhammad Ali Fadilah NIM 123180090. Saya Samuelson, NIM 123180061. Dan saya Cipta Iransjati Wijaya Mukti, nomor induk mahasiswa 123180071. Yang pertama tema. Temanya yang kami ambil yaitu rental gadget dengan latar belakang gadget merupakan perangkat media elektronik yang memiliki beragam fungsi dan kegunaan. Saat ini gadget memang sudah menjadi bagian dari kehidupan, bahkan gaya hidup manusia. Jenis gadget yang tersedia saat ini cukup banyak. Beberapa di antaranya yaitu telepon seluler, smartphone, desktop PC atau komputer, tablet, dan laptop atau netbook PC. Manfaat dan kegunaan dari gadget sendiri sudah banyak diketahui manusia, seperti menelpon, merekam gambar, merekam video, merekam suara, memutar video, memutar musik, mengakses internet, mengolah data, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kebutuhan seseorang terhadap gadget tidak dapat dipisahkan. Setiap orang harus dapat menentukan gadget apa yang harus dimiliki dan tidak dimiliki untuk menghindari perilaku hidup boros. Sehingga jasa rental gadget menjadi pilihan beberapa orang untuk mengatasi kebutuhan gadget sesaat. Yang kedua, project objektif. Project objektif yaitu penggunaan gadget menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dengan gadget-gadget yang sudah kita miliki, terkadang masih belum dapat mencukupi kebutuhan kita. Oleh karena itu, dengan jasa rental gadget ini diharapkan dapat membantu masalah yang dialami ketika orang-orang butuh gadget yang tidak mereka punya atau gadget yang mereka punyai belum mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Di sini ada 3 poin dari project objektif yaitu problem, idea, dan impact. Untuk problemnya sendiri yaitu tidak memiliki gadget atau gadget yang dipunyai kurang mumpuni. Ideanya ide yaitu jasa rental gadget, impact-nya yaitu pengguna jasa rental dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Lalu user need, di bagian ini kami mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan tahap-tahap berikutnya. Tahapan yang dimaksud adalah define segmentation, yang kedua persona, ketiga define teknik, keempat user mapping, kelima trouble finder, dan finalist. Untuk user segmentation akan disampaikan oleh teman saya. Nah, saya akan menyampaikan user segmentation. Jadi user segmentation ini tahapan dalam mendefinisikan kebutuhan yang menentukan segmen platform yang akan dikembangkan. Nah, terkait dengan ini, kami memilih tipe pengguna secara general karena platform atau aplikasi kami bersifat universal, di mana tema kami jasa rental gadget dapat membantu mengatasi permasalahan yang dialami pengguna jasa. Di sini kami membaginya menjadi 3 jenis segmentasi, yaitu berdasarkan umur, yaitu remaja dan dewasa, di kisaran umur 12 sampai 45 tahun. Yang kedua itu gendernya semua gender, jadi wanita, perempuan, laki-laki, pria, anak-anak boleh. Nah, kemudian berdasarkan pekerjaan, jadi pekerjaannya ini kami memilih yang berdasarkan yang banyak di itu ya, meminjam, yaitu mahasiswa, fotografer, desainer, lalu IO, event organizer. Next. Nah, untuk user persona yang pertama yaitu dari Pak Tommy, umur 31 tahun, pekerjaan event organizer. Nah, dari sudut pandangnya sebagai event organizer itu mengelola sebuah event bukanlah hal yang mudah dan bukan hal yang dapat dikerjakan dengan sendiri. Perlu adanya kerjasama antara pihak tim kreatif, pendanaan, dan perlengkapan agar sebuah event dapat berjalan dengan baik. Lalu untuk kebutuhannya sebagai event organizer itu membutuhkan perlengkapan gadget untuk keperluan event-event besar yang mudah dan cepat, misalnya lewat aplikasi, sehingga tidak punya waktu yang terbuang sia-sia. Next. Lalu untuk user persona yang kedua yaitu dari Mas Aldo Saputra, umur 21 tahun, profesi mahasiswa.
dari sudut pandangnya sebagai mahasiswa yang aktif dalam UKM fotografi, kamera menjadi senjata utamanya yang digunakan. Namun kamera yang saat ini saya gunakan masihlah belum cocok untuk maju ke ajang lomba fotografi. Sehingga setiap kali saya mengikuti lomba fotografi, saya harus pinjam kamera. Lalu untuk kebutuhannya, Mas Aldo ini membutuhkan peminjaman kamera yang dapat digunakan dengan leluasa, tidak serempong meminjam kamera teman. Next. Lalu untuk tekniknya ini, untuk riset kebutuhan pengguna, kami itu menggunakan teknik dari segmen dan persona sebelumnya. Next. Lalu ini untuk user mappingnya. User mapping yang kami rancang ini terdiri dari beberapa, yaitu profile, order, jenis gadget, member, dan notification. Nah, jadi awal-awal itu pengguna saat membuka aplikasi itu nanti akan membuka aplikasi. Nah, sebelum membuka aplikasi itu nanti kalau ada notifikasi nanti dimunculkan notifikasi. Kemudian kalau sudah masuk aplikasi itu nanti diarahkan ke home atau bisa disebut kita beranda. Kemudian di home ini kita mempunyai 4 menu, yaitu gadget review, aturan dan kebijakan, produk dan jasa, dan profile. Lalu jika user ingin melakukan rental gadget, user akan pergi ke antara produk dan jasa terlebih dahulu atau aturan dan kebijakan. Nah, kalau melalui produk dan jasa nanti dari produk dan jasa itu nanti akan dilihat produknya terlebih dahulu, kemudian masuk ke keranjang, kemudian nanti diarahkan ke aturan dan kebijakan. Nah, di sini kemudian kalau masuk ke member di sini nih fungsinya tuh kayak untuk pemberian diskon. Misal kalau member ini sudah berlangganan selama 1 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun nanti akan mendapatkan diskon. Setelah mengatur seluruhnya itu tadi kayak voucher dan lain-lain itu nanti diarahkan ke order. Nah, di order sendiri ini kami memiliki 3 jenis pembayaran, yaitu melalui booking dulu, jadi bayarnya nanti di muka, kemudian DP, kemudian apa ya satu lagi ya itulah. Nah, next. Nah, ini lalu untuk user mapping detail ini notifikasi notifikasi pada aplikasi ini menampilkan promo-promo menarik terkait harga sewa jenis gadget tertentu dan undian berhadiah seperti voucher diskon member. Kemudian untuk beranda pada aplikasi ini menampilkan halaman utama dari aplikasi dan beberapa menu yang dapat digunakan oleh pengguna seperti produk dan jasa, order, profile, dan gadget review. Di profile ini, pada aplikasi ini memberikan informasi letak toko melalui Google Maps dan akun sosial media dari rental gadget. Oh, lalu untuk tambahan lagi ini profilnya, bentar Mas, jangan di next. Back. Lalu untuk profilnya ini ada profil penggunanya, jadi penggunanya nanti bisa setting kayak nama usernya, kemudian alamat atau apa itu agar tokonya tuh tahu gitu, toko rentalnya. Next. Lalu di sini ada produk dan jasa. Produk dan jasa pada aplikasi ini menyediakan banyak jenis gadget yang hendak disewa oleh member. Dan order pada aplikasi ini menyediakan fungsi booking, DP atau uang muka, lalu atau maupun invoice. Lalu gadget review, nah ini paling penting ya dari user mapping ini. Gadget review ini pada aplikasi ini memberikan informasi terkait tentang gadget-gadget yang tersedia di rental gadget, sehingga member akan lebih selektif dalam menyewa gadget yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Next. Lalu untuk targetnya, orang yang membutuhkan gadget yang belum bisa dipenuhi dengan gadget yang ada. Lalu untuk produk objektifnya itu membantu masalah yang dialami orang-orang ketika mereka butuh gadget yang tidak mereka punya atau gadget yang mereka punyai belum mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Lalu tujuannya itu dapat menggunakan gadget dengan batas waktu tertentu dan mengeluarkan lebih sedikit biaya daripada harus membeli gadget baru dengan kualitas yang sama. Next. Nah, untuk yang Trouble Finder akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Samuelson. Tes. Yang ketiga kita akan melakukan Trouble Finder itu untuk membuat user mapping
kami melakukan trouble vendor itu yaitu proses brainstorming untuk menggali lebih lagi tentang permasalahan yang terjadi, yang dibutuhkan oleh si target yang akan kita target nantinya. Yaitu ada 5 stage, yaitu yang pertama mencari inti masalah dengan pertanyaan kenapa. Lalu yang kedua itu mencoba mencari jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Ketiga, mencari perspektif lain dari masalah yang sudah ada dengan bertanya lagi kenapa tidak. Lalu yang keempat, mencari insight dengan pertanyaan how might be atau bagaimana. Lalu yang kelima itu finalize dan kategorisasi post-it. Selanjutnya ini yang jadi tahap pertama sama tahap kedua. Yang pertama tadi itu menanyakan kepada atau mencari inti masalahnya dengan kenapa. Nah, di sini kami mencari dengan contohnya 4 pertanyaan, yaitu yang pertama itu kenapa orang membutuhkan gadget. Nah, setelah itu kami masuk tahap kedua, yaitu mencari itu berhubungan dengan penggunaan gadget, ya, apalagi di zaman semua dibatasi pertemuan fisik, maka perlu adanya gadget. Lalu pertanyaan kedua, kenapa tools pada gadget belum bisa memenuhi keinginan orang? Nah, jawabannya itu salah satunya itu karena kapasitas setiap gadget dan aplikasi yang ditawarkan oleh gadget, tiap gadgetnya itu berbeda-beda, ya. Lalu pertanyaan ketiga, kenapa orang tidak mempunyai jenis gadget tertentu? Nah, jawaban yang dicari yaitu karena ada sebagian orang yang tidak membutuhkan banyak gadget, ya, karena setiap kebutuhan orang berbeda-beda. Tidak setiap waktu orang itu membutuhkan semua jenis gadget yang sudah tersedia di pasaran. Lalu yang keempat, kenapa suatu kelompok membutuhkan gadget saat ada event? Nah, jawabannya karena gadget tersebut digunakan untuk menunjang acara yang berlangsung di dalam kelompoknya. Selanjutnya, nah, lalu masuk ke yang ketiga, itu mari perspektif lain dengan bertanya kenapa tidak. Nah, dari pertanyaan pertama itu kenapa orang membutuhkan gadget, kami memberi 2 pertanyaan, yaitu kenapa tidak dalam menggunakan yang baru. Maksudnya kenapa tidak kalau orang tersebut menggunakan gadget yang baru, yang terbaru. Lalu yang kedua, kenapa tidak memakai peralatan selain gadget. Nah, lalu yang kedua, kenapa tools pada gadget belum bisa memenuhi keinginan orang? Kita mencari perspektif lainnya dengan bertanya kenapa tidak menambahkan tools secara mandiri. Lalu kenapa tidak membeli gadget dengan kapasitas memori atau RAM yang lebih besar, atau mengupgrade gadget yang sudah dia miliki. Lalu yang ketiga ini dengan pertanyaan awal kenapa orang tidak mempunyai jenis gadget tertentu, lalu yang kita tanyakan yaitu kenapa tidak meminjam gadget kepada teman, ya, gadget yang teman kita miliki sedangkan kita tidak punya. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa tidak membeli satu gadget atau satu alat perangkat untuk digunakan bersama dengan
satu kelompok atau satu komunitas kita. Lalu pertanyaan keempat, itu kenapa suatu kelompok membutuhkan gadget secara event? Itu kita cari dan ada 3 perspektif ya, perspektif lain, yaitu kenapa tidak si kelompok itu membeli gadget dengan harga diskon. Artinya kalau membutuhkan gadget yang banyak atau banyak, kenapa tidak membeli gadget dengan harga diskon? Atau kalau misalnya beli dalam jumlah banyak bisa didiskon gitu ya. Lalu kenapa tidak menyewa gadget kepada suatu jasa rental? Lalu berikutnya, kenapa tidak menyimpan gadget agar bisa dipakai lagi? Maksudnya, kalau kita beli gadget, kita membutuhkan membeli saja. Berikutnya, next. Lalu stage keempat yaitu mencatat insight dengan how might be. Nah, insight pertama yaitu seseorang yang telah menggunakan gadget itu belum tentu manfaatkan dengan baik. Nah, kita tanyakan bagaimana agar orang bisa menggunakan gadget dengan fitur yang memudahkan mereka. Lalu yang kedua, ada seseorang orang yang sudah memiliki tools pada gadgetnya, sudah tersedia tools atau teknologi yang ada, masih belum mencukupi keinginan dari si pengguna atau orang tersebut. Nah, kita tanyakan bagaimana agar tools pada gadget semakin lengkap tetapi bisa meminimalkan biaya atau pengeluaran. Lalu insight ketiga, tidak semua orang memiliki semua jenis gadget. Nah, kita tanya bagaimana supaya orang itu bisa menggunakan gadget tanpa harus membeli lagi, mengingat juga biaya yang dikeluarkan untuk gadget itu tidak murah. Nah, yang keempat, itu suatu kelompok membutuhkan banyak gadget untuk mengadakan suatu event. Nah, lalu kita bisa tanyakan bagaimana agar suatu kelompok tersebut dapat menggunakan banyak gadget, tetapi tidak perlu tempat penyimpanan yang besar atau dapat meminimalkan penggunaan tempat di kantornya. Lalu berikutnya, yang terakhir yaitu finalisasi dan kategorisasi post-it. Dari insight pertama tadi, yaitu seseorang yang menggunakan gadget belum tentu memanfaatkan dengan baik. Post-it-nya ya, kita memberikan informasi tentang penggunaan gadget yang baik dan benar. Lalu untuk orang yang sudah memiliki tools pada gadgetnya tapi belum tercapai keinginannya, kita memberikan gadget yang sesuai dengan keinginan pengguna. Artinya menawarkan gadget yang sesuai dengan pengguna tersebut secara spesifik. Lalu yang ketiga, tidak semua orang memiliki semua jenis gadget. Kita mau menawarkan jasa rental gadget yang diperlukan. Yang keempat, suatu kelompok membutuhkan banyak gadget untuk mengadakan suatu event. Post-it-nya kita mau memberikan solusi dengan menawarkan paket rental gadget untuk event yang mereka lakukan. Mungkin itu saja Demikian hasil presentasi dari kelompok kita tentang jasa rental gadget. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.